Kalaupun jalan keluarnya itu nanti adalah gunung-gunung meletus, kemudian ada terbuka kapal di atas gunung yang terbesar sedunia itu akan menyingkap, kemudian akan meleleh, dan kemudian kita nunggu beberapa tahun untuk meletus, sehingga penguasa dunia akan kalang kabut dan habis di seberang sana. Itu juga bukan jalan keluar yang sesungguhnya saya impikan. Saya inginnya itu seluruh proses intelektual, spiritual, moral seperti ini oleh Allah diridhoi, sehingga proses Indonesia ini rakyat memiliki kecerdasan baru. Terserah, misalnya gini, kalau rakyat punya kecerdasan dan punya kepekaan tentang pemimpin yang sejati, kalau yang didaftar untuk jadi capres tidak memenuhi syarat, ya rakyat tinggal tidak milih, kan begitu. Kan begitu sebenarnya. Dan ini hanya Tuhan yang bisa menolong Anda, sebab perubahan primer tadi sudah diputuskan terjadi tidak oleh kita, melainkan oleh Tuhan. Dan ini bukan fatalisme. Bukan fatalisme. Memang tidak bisa. Mau berubah gimana, Mas? Dari mana, Mas? Uang semua yang di atas tidak mau berubah kok, Mas. Mau, Mas, orang anggota DPR keadaan berubah? Mau mereka? Tidak mau dong. Yang sekarang pada mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau dia keadaannya berubah. Yang enak yang kayak sekarang kok. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menanyakan pertanyaan saya, izinkan halo tes. Izinkan saya memanggil tokoh di depan kita ini yang kita kenal dengan Cak Nun dan MH sebagai Pak Najib, karena saya juga jujur saja baru berkenal baru saja, jadi saya tidak kenal MH. Yang saya kenal adalah pemikiran-pemikiran dari nama asli beliau, MH Ainun Najib. Jadi Pak Najib, kalau MH itu kan kolumnis koran atau budayawan, karena saya belum berkenalan dengan ilmu-ilmu beliau tentang itu. Jadi saya baru berkenalan lewat Ma'iyah ini, dan saya lihat Najib lebih mewakili kapasitas beliau di majelis ini. Jadi begini Pak Najib, aneh ya, kita biasa kan aneh-aneh. Oke, saya tidak akan menanyakan sesuatu yang sifatnya informatif, karena sesuai dengan aturan main Ma'iyah ini, informasi menjadi tidak signifikan di depan cara berpikir. Informasi yang buruk di depan cara berpikir yang baik, dia tidak akan menjadi buruk. Begitu juga sebaliknya. Jadi yang akan saya tanyakan tentang cara atau dimensi proses, nanti kita bahasa saya ke depannya. Dimensi proses ini saya lihat seperti struktur wayang tadi, di mana pangkal dan ujungnya sama. Ya, ini satu titik. Kalau tadi dimensi wayang semar ya Pak ya. Kalau di dimensi proses ini saya lihat ujung dan pangkalnya adalah sama-sama sebuah pertanyaan. Jadi dalam kita yang Ma'iyah ini aslinya kan dimensi proses. Kita tidak, saya menanggapnya bukan kita. Saya menanggapnya kita sama-sama menikmati proses ini. Kalau untuk mencari solusi ya solusi seperti apapun, nah kalau masih manusia ya masih akan ada proses selanjutnya. Jadi kita lebih menikmati prosesnya aja. Jadi pertanyaannya adalah dalam titik yang sama antara ujung dan pangkalnya, ya ini kalimat atau yang ini pertanyaan. Bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah, bukan istiqomah. Bagaimana cara bertanya yang benar sehingga kita istiqomah menikmati proses ini atau dimensi proses ini. Situ aja. Kalau ini dianggap sebuah pertanyaan, saya mohon jawabannya. Tapi kalau ini dianggap sebuah komentar, saya minta tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Namanya kalau Ahmad Muhyiddin pengen tangklet masalah. Bagaimana cara saya ini bisa hancur, Pak? Saya ini bingung, Pak. Ya, bingung. Jujur bingung. Urip ki opo? Jeneng kok Ahmad Muhyiddin iki yo ki opo? Bingung, Pak. Iku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhyiddin sih ya mas. Jadi ada tipologi nama yang kalau di Jogja itu di Ma'iyah yang sangat populer di Ma'iyah itu namanya Muhtasib. Nah, kalau di sini Muhyiddin. Jadi nggak tahu kenapa ada pola angger ono MMA ono itu favorit itu. Muhyiddin itu orang yang menghidupi agama. Muhtasib itu orang yang selalu berhitung. Bagaimana saya hancur? Hancur itu pertama pasti yang terkesan. Pertama itu kan yang melintas di benak Anda itu kan kehancuran fisik dulu. Nah itu Anda lewatin, tidak, bukan kehancuran fisik. Kalaupun urusan fisik, itu selmu hari ini bukan selmu yang besok, karena dia sudah menjadi lebih matang dan lebih kuat. Jadi kalau mau dicari nasihatnya di sini, apapun saja yang Anda alami dalam hidup ini, rugi atau laba, sedih atau senang, ya, dapat duit atau tidak dapat duit, frustrasi atau gembira atau apapun saja yang Anda alami, tolong bawa satu kesadaran ketika mengalami itu, yakni seluruh yang saya alami ini, seberat apapun atau seenak apapun, harus menjadikan saya lebih kuat. Pertama, selmu, sel badanmu lebih kuat. Kedua, hatimu lebih kokoh. Ketiga, pikiranmu lebih jernih, lebih cerdas. Jadi semua itu bisa kamu manfaatkan untuk meningkatkan itu tadi. Nah kalau Anda sudah memproduksi proses yang seperti itu, Anda menjadi manusia yang semakin lama semakin akan mengerti kehancuranmu. Jadi ini masih ngomong fisik dulu ya. Tadi kita ngomong-ngomong sama anak-anak saya dari Kerawang, dari PII, dari mana-mana mengenai kesehatan. Jadi lapar itu baik, lebih baik lapar daripada kenyang. Ini tolong Anda selidiki ya. Semakin banyak Anda lapar, semakin kuat badan Anda. Tapi tidak boleh sampai ke garis kelaparan. Nah mulai hari ini membedakan lapar sama kelaparan. Kalau kelaparan itu Anda sudah mulai tidak sehat, tidak benar, dan Anda harus wajib makan di situ. Tapi kalau lapar itu kan rasa lapar yang belum mengganggu. Jadi lapar itu lebih baik daripada kenyang. Maka Rasulullah mengatakan jangan makan sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang, karena lapar itu lebih baik. Atau kalau kita lembagakan puasa itu lebih baik daripada tidak puasa. Tapi harus buka maghrib. Jangan nggak buka. Ojo mbagusi aku jam 12 bengi rek. Bukan rek, nggak usah gitu. Udah, kamu taat aja, disiplin aja, maghrib buka. Meskipun sekedar air minum. Tapi pokoknya lapar itu baik. Kalau Anda ingin sehat, wetengiro ingkang luwe, kan jelas ya Mas. Nah, situ ngerti nggak dimensi kehancurannya di mana? Yang hancur adalah ide mengenai kenyang tuh. Nah itu jadi kehancuran itu Anda detail unsurnya apa, konteksnya apa, peristiwanya kapan, di mana, dan seterusnya. Jadi yang disebut kehancuran itu ketika Anda menemukan yang sejati dari yang palsu.
Begitu Anda mendapatkan cahaya, kehancuran menjadi kegelapan menjadi hancur kan gitu. Tapi Anda harus bisa menciptakan cahaya dari kegelapan, sebagaimana Allah menciptakan kematian menjadi kehidupan dan menciptakan kehidupan menjadi kematian. Begitu dibolak-balik. Jadi senang susah Anda jangan tolak, tapi kedua-duanya harus Anda bikin taat kepada Anda, bikin taat kepada Anda. Saya itu semua suruh taat sama saya, sepanjang itu hak saya. Saya tadi cerita mengenai moco itu mas, umur suita yang gitu nih sama moco ta. Umur 61 ini loh, emang bisa baca. Saya kan pakai kacamata dulu waktu di KC ya. Ya tapi kan saya tidak bisa tertib mas, tiap hari pergi ke sana kemari, ntar di panggung ketinggalan, jadi hilang terus kacamata itu. Dan Allah menyayangi hambanya dengan tetap membuat hambanya itu membawa kelemahan kemana-mana. Jadi kalau Anda lupa, bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau masih bikin aku lupa sehingga aku tidak sombong kepadamu, kan begitu. Dani Ahmad sedang disayang sama Allah, diingatkan supaya dia lebih rendah hati, supaya dia lebih ingat kepada hakikat kehidupan, bahwa kamu tidak bisa terus-menerus berbuat seolah-olah tidak ada masalah dengan hidupmu. Maka kita menjadi rendah hati dan lebih waspada, berhati-hati kan gitu. Jadi kehancuran itu Anda temukan tiap saat, jadi ketika Anda kelas 1 naik kelas 2, kelas 1-nya hancur kan mas? Ngerti tak maksudnya? Ketika Anda sudah nasi kan berasmu hancur. Jadi yang disebut kehancuran itu Anda menapak terus, meningkat terus, berhijrah terus menerus. Itu keasikan yang luar biasa. Dan kalau Anda sudah menikmati keasikan proses, Anda tidak akan menomorsatukan dunia dan uang. Sekarang ini orang tidak mengerti bahwa kenikmatan itu, yang lebih nikmat itu bukan uang. Jadi serang orang kan ngertinya yang nikmat itu uang mas. Wah duit itu nikmat itu dok toh. Dia pengetahuannya sebatas itu dok. Padahal kenikmatan itu luar biasa. Begitu banyaknya kenikmatan hidup ini. Gitu loh. Kacamata tadi mas, karena saya dulu kacamata, karena saya lupa terus, saya dibelikan Mbak Via 2,5 juta kacamata permanen mas. Lo tak pakai sekali ke Bukit Tinggi sama Gandhi lo, kari mas. Wes gak taya-tayaan, gak kacamata. Akhirnya mata saya, mata kamu ndak usah kacamata ya. Ngono. Oh nggih, sendiko. Itu mata saya akhirnya taat. Akhirnya latihan. Terus mata saya latihan. Dari setengah menit membaca ada 3 detik. Celing jelas. Ya, enggak apa-apa lumayan 3 detik. Nanti latihan lagi 1 menit. Loh, 5 detik celing. Besoknya meningkat 10 detik. Meningkat 20 detik, 30 detik, lama-lama 1 menit full celing, kelihatan tidak ada masalah. Jadi saya baca sekarang tidak ada masalah. Mau huruf terkecil di handphone Anda sini tak bacanya. Gitu loh. Cuman saya tidak tega sama penjual kacamata. Ini masalahnya. Jadi saya berusaha orang butuh kacamata tak beliin, karena saya tidak sedang mengurangi aksesnya penjual kacamata. Tapi saya sendiri tidak pakai kacamata. Gitu loh. Sekarang bangun tidur masih gini-gini tetap tidak pakai saya. Kalau dulu-dulu saya masih kompromi dikit pakai kacamata, kalau pas capek itu enggak, sekarang enggak pakai. Enggak. Mata harus taat. Mata itu anggotamu, kamu ketuanya. Gitu loh, kamu pemimpinnya, mata harus taat gitu loh. Dan sampai batas tertentu bisa loh mas dia mas. Tapi ojo terus rai elek, ayo ganteng ya gak bisa ya. Ya enggak bisa wajahnya merongos kayak ngono ya gak bisa. Enggak bisa kalau itu. Jadi ada batasnya semua itu kan gitu mas. Semua disuruh taat. Jadi semua yang harus taat sama Anda harus bikin taat. Uang harus taat sama Anda.
Apa saja harus taat sama Anda sepanjang itu berada dalam lingkup hak-hak Anda. Anda harus mengqualify mereka, jangan Anda diqualify oleh uang. Kan ni'mal maula wa ni'man nasir, itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata ni'mal ini yang tidak pernah difikirkan orang. Jadi sekarang Anda sudah memiliki itu dengan untuk tradisi Anda sehari, Anda rasakan kenikmatannya menjadi orang yang berhijrah terus menerus. Berhijrah itu berubah, transformasi, lahir kembali terus menerus. Hidup itu hanya hijrah. Tidak ada peristiwa lain dalam hidup kecuali peristiwa hijrah. Coba sebut apa? Sebut peristiwa apa? Itu semua peristiwa hijrah. Beli bakso itu menghijrahkan bakso dari gerobak ke perutmu, menghijrahkan uang dari dompet ke lacinya jual bakso. Tidur sama istri, menghijrahkan apa? Macam-macam yang hijrah ya Pak. Semua hijrah kok Mas. Apa saja yang tidak? Semua hijrah. Maka nyuwun sewu, nilai di dalam agama Islam yang terpenting bukan Muhammad. Maka tahun Islam bukan tahun yang didasarkan pada lahirnya Nabi Muhammad, tapi pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Karena yang terpenting bukan Muhammadnya tetapi nilainya. Karena Muhammad itu hanya bayangan-bayangan sesaat yang oleh Tuhan disuruh turun hanya 63 tahun. Sangat sekecil prosentasenya dibanding jatahnya Nabi Nuh yang 3.300 tahun, Nabi Adam 970 tahun dan seterusnya. Muhammad itu ya disuruh jadi Muhammad bin Abdullah sebentar 60 tahun, kalau kata orang Jawa sudah tahun. Terus orang Arab marah, 63 tahun loh, dereng mari kula ngomong iki. Yuswane Kanjeng Nabi suwida tahun kan itu kan. 60 tahun marah orang Arab. 63 punjul 3 tahun. Kamu sama orang Indonesia jangan sok-sok kamu tuh dengerin dulu toh. Dan itu tidak ada di seluruh dunia ada pola bahasa umurnya 60 tahun tambah 3 tahun. Nah, tidak ada, itu kan hanya itu menikmati hidup toh Mas, sangat menikmati hidup. Itu loh, itu menikmati proses Mas. Jadi 60 tahunnya disalahkan ya memang ndak 60 kok punjul 3 tahun karo muangkel sing ngono. Kene wis kadung bangga salah iku. Menurut kitab iki usaha punjul 3. Wis diapusi karo wong Jawa. Boleh ngelukis sekarang ya ndak ngelukis. Nulis kaligrafi. Cuman kalau dilihat dari jauh kok gambar orang ya. Ya Mas. Bismillah itu kepalanya Bismillah Ar-Rahmanirrahim. Terus akhirnya kalau dilihat jauh gambar. Jadi dewan juri bingung ini kaligrafi apa lukisan. Nah, makanya kebudayaan itu jangan distandarisasi. Melukis kok enggak boleh. Allah saja maha pelukis, Al-Musawwir. Allah maha perupa. Dia menggambar warna. Engkau dikasih 16 juta resolusi warna di komputermu, tapi burung bisa melihat lebih daripada 48 juta. Dan jin-jin melihat sekian triliun warna melebihi manusia, karena engkau hanya satu tingkat di bawah dimensi mereka. Apalagi iblis, malaikat melihat mosaik warna yang luar biasa. Allah maha pelukis. Nggak usah, nggak ada alam kamu potret jelek itu nggak ada. Udah, tempat kumuh aja dipotret malah jadi dapat hadiah Pulitzer internasional. Betul enggak? Begitu Anda lihat alam semua indah. Wah, luar biasa indah.
Allah Maha Perupa ini gak oleh. Yang nggak boleh itu orang ngimami kok lukisi gegere. Ono wong ngimami kok parani nggawa kuas ya. Ya memang ada konteks-konteks ruang dan waktu di mana melukis itu tidak baik. Kan bisa tuh Mas. Ada saat di mana main gitar itu tidak baik. Bojomu nglairno, aduh, terus kan, ya apa kan juga? Bojomu ngeden, terus kan, summertime. Bukan gitar ndak boleh, ya. Jadi kalau Imam Khomeini dulu melarang musik rock, itu maksudnya loh, ini Iran lagi benar-benar hancur kita selama Shah Iran. Sekarang kita mulai membangun. Nanti dulu toh, rocknya itu nanti dulu. Lagunya yang kira-kira sesuai dengan etos kerja kita. Bukan tidak boleh musik rock, saatnya tidak tepat, waktunya tidak tepat, konteksnya tidak pas, estetikanya juga tidak harmonis. Kan begitu. Ono wong loro untu terbangan. Kira-kira yang sampai ke langit bunyi terbang atau keluhan orang yang sakit gigi? Yang sampai ke salon di langit sana adalah orang yang sakit gigi. Karena penderitaan itu tidak ada halangan untuk sampai ke Allah. Tapi kalau kebahagiaan difilter luar biasa. Tapi kalau penderitaan itu langsung sampai, maka Anda lebih baik menderita. Musuh aku tak wolak walik martabak, tak banting, tak jembeng, gitu loh. Semua yang Anda alami diniati, ini bukan nasihat, diniati untuk gini. Saya ngomong tentang saya dulu. Saya berdiri di sini, ini syarat utamanya adalah jangan sampai kehadiran saya, apa lewat koran, lewat buku, lewat TV, lewat langsung gini, jangan sampai menjadi halangan hubunganmu sama Tuhan. Itu nomor satu. Jadi berpedoman MH gak kaden. Sementing harus Gusti Allah beres ngono ya. Anda harus gitu. Saya tokoh atau tidak tokoh itu nomor 10, nomor 12. Tidak penting. Yang penting kamu sama Allah beres. Dan jangan ada siapapun yang menghalangi hubunganmu sama Allah. Karena sekarang ini dunia ini berada di antara kamu dan Tuhan. Kamu sholat dihalangi dunia. Nah isi dunia ini ikut menghalangi semua. Masalah politik bikin kamu jauh dari Tuhan, terhalang. Budaya, kadang-kadang ulama itu membuat kamu jauh dari Tuhan. Maka kalau kamu ngomong menurut kiai, ngunu, gak menurut Allah. Duh, Gusti Allahmu kiai saya. Apalagi kiai itu tidak ada hubungannya sama Islam. Kiai itu urusannya adalah orang yang menghindar berdoa. Jadi di daerah Ponorogo, kalau di kampung itu kalau disuruh berdoa dia bilang kiai. Terus satunya ini sama kiai, kiai. Akhirnya satu terpaksa berdoa, yang berdoa jenenge kiai. Itu ceritanya asal usul kata kiai. Kiai, itu loh Mas, asal usulnya, wiki yo, kandani yo, angel gitu lah, epistemologi ini yang, lahirnya Solo Jogja itu karena begitu peristiwa begitu. Jadi kalau Jogja itu kan seneng wedangan Mas Gito,
dan harus ada joknya. Jadi kalau ada tamu dikasih teh terus jok ya, jok ya, maksudnya dikasih jok lagi, jok ya, jok ya. Akhirnya tamunya yang dari Belanda bilang, oh ini kota Jogja. Oh, aslinya. Terus ketika dia Solo bingung, kok nggak ada jok? Loh, loh. Karpe mana joknya? Kok nggak ada loh? Nah, akhirnya namanya Solo. Anda ini payah, nggak ngerti asal usul Anda. Wah, kapan-kapan mending saya ceramah gitu-gitulah yang sederhana. Anda ini aduh terlalu mengkerdilkan diri dengan mendramatisir segala sesuatu dihebat-hebatkan. Saya itu mempelajari gimana dulu Nabi Yusuf sama Zulaikha, tak pelajari detail, tak lihat di kapalnya Nabi Nuh itu ada apa saja, hewannya apa saja, itu tak pelajari Mas. Bagaimana ada tikus, ada babi, ada gajah, itu ada hubungan kerjanya dulu, gitu loh. Kan kapalnya terbatas, semua hewan harus dimuat, lagi perempuan. Tapi kan tidak boleh ada yang beranak. Kalau beranak kan tenggelam kapal itu nanti. Maka harus ada sistem dan aturan untuk mengontrol jangan sampai ada binatang yang kawin. Maka harus ada kotak-kotak kamar-kamar yang terorganisir beribu-ribu dan kapalnya harus sangat besar. Tapi akhirnya Nabi Nuh dikasih tahu sama iblis, Kanjeng Nabi, sampean masih ngatur kayak ngene sih, brosot iku kewan-kewan iku. Mending iku alat kelamin iku sampean kelompokno ndek gudang dhewe. Akhirnya dikumpulin. Semua alat kelaminnya sebelum masuk kapal dicopot, kumpulkan, copot, kumpulkan. Begitu mendarat di daerah Turki sana, kan asalnya dari Purworejo, terus mendaratnya di Turki. Sama aja bingung ngomongnya, cak moring-moring. Begitu mendarat, nggak dipikir oleh Nabi Nuh bahwa nanti bahwa landingnya pesawat itu kan yang paling bahaya dibanding take off maupun di atas. Kan yang pesawat yang paling bahaya kan. Jadi yang harus paling direncanakan itu bukan berangkatnya dan perjalanannya, tapi bagaimana mengakhiri perjalanan. Bolanya Jawa Timur ono istilah kalau gendeng gak bisa mengakhiri, gendeng gak bisa mungkasi. Jadi begitu kapal mendarat Mas, tidak dipikir bagaimana administrasi pengambilan kembali alat-alat kelamin. Akhirnya royoan Mas, yang larinya paling cepat dapat paling gede. Udah Mas, jaran Melayu oleh gede dewe, lainnya masih antri, dia udah dapat lari keluar. Pas di pintu gerbang berpapasan sama sapi. Sapi wah gede ini, ya Allah gede banget. Nah sejak itu dia menggeleng-gelengkan kepalanya, sehingga sampai sekarang sapi kalau jalan selalu geleng-geleng. Nah itu karena dia selalu ingat ya Allah gede ini. Ya dari tadi ilmu tinggi-tinggi terus ya. Mendingan ilmunya sapi sama kuda. Jadi mulai besok ketemu sapi mesti guyu. Beli sop buntut, ingat ya. Ini sop buntut enak nih gara-gara kuda itu duluan wis kejaran anjane palu-palune banter dhewe lek power dhewe gandul sapi lulu gede. Nggak ada di buku-buku, nggak ada. Anda harus khusus soal gini ke saya lah.
Soal begini enggak ada, di buku lainnya enggak ada, cuman itu yang gitu-gitu tuh kan dititipinnya ke saya, Mas. Wah, banyak riwayat-riwayat lain ngeluh sampai tak ceritane guyu kabeh kon. Tapi kadang-kadang sih sensitif ya, kadang-kadang nanti ulama-ulama bisa marah gitu loh. Tapi makanya saya hati-hati, tak kasih yang gitu-gitulah, yang kecil-kecil, yang gampang-gampang, yang kira-kira semua orang senang kan gitu. Kan senang semua toh. Makanya tidak boleh ada sop kelamin kuda, yang ada sop buntut sapi gitu, karena itu etika antar makhluk. Wong dulu yang kalah duluan ngambil itu sapi, maka sekarang sapi yang dimuliakan dengan dijadikan sop itu tadi. Kuda jangan, kuda itu harus ditunggangi karena dia dulu enaknya sendiri di sini. Nah, saya tunggangi aja caranya itu, gitu loh Mas. Ya gitu loh, ini beneran sih, jangan mantuk-mantuk kamu ini. Karena hak orang itu berdasarkan riwayatnya. Kenapa Israel mencabut nyawamu? Karena dia dulu yang disuruh Tuhan bikin kamu. Dia punya hak. Dia yang setengah mati ngambil tanah liat di Tangerang tadi kok. Terus dia yang bikin, yang mematung Adam, terus baru ditiup sama Allah 3 kali, wahing 3 kali. Nah, maka Israel yang oleh Allah diberi hak, dan nanti kamu yang, karena kamu yang mengawal kelahirannya, kamu yang mengawal kematiannya juga, gitu loh Mas. Itu jadi cukup ya Dek ya, beres ya Dek ya, cukup ya Dek ya, beres ya Dek ya, gitu. Jadi nanti melamar cewek ditanya sama tuh, pekerjaanmu apa? Penghancuran diri. Ojo ngono kan, ditolak karo bapak kan. Pokoknya kalau ngelamar cewek jangan ngomong filsafat, jangan ngomong kayak saya dulu itu, aduh udah mau ditembak, mau diapain lah, ya apa seniman yang ngelamar nganggo apa Mas. Aku masa ngelamar nganggo puisi, terus kon ngono pisan. Apa andalanmu? Anu anak saya ini anu Pak, terbiasa melakukan penghancuran diri. Morotuamu mendelik, morotuamu maksudmu penghancuran diri? Ngomong hancur menang. Itu oke. Ada yang belum terjawab? Pak Najib. Ya oke. Oh Pak Najib, ya dia itu respon bagus dan ngerti artinya Najib Mas. Ngerti artinya Najib ya Mas ya. Najib itu apa Mas? Terjawab dari Mas yang tadi tanya. Mas yang tanya setelah Mas Dadang tanya itu belum terjawab menurut saya. Ya, yang mana? Ini dia nanti. Bentar, itu yang nanya itu. Ya, sama Mas yang soal caleg dan presiden tadi juga masih belum puas. Ya saya memang sedang bikin Anda agak lupa-lupa, tapi ternyata masih ingat gitu ya. Karena di KC tidak ada standarisasi. Mas silakan Anda. Ya. Saya terima kasih untuk Najib ya, tadi untuk Najib saya terima kasih. Terima kasih Canon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih juga kepada Mas yang nomor 2 dari barusan tanya dari setelah Mas Dadang. Terus tadi saya istrikan Canon tadi katakan bahwa katakan bahwa pemilu 2014 nanti ya kan Mas itu tanya bahwa setelah nanti 2014 itu terpilihnya caleg-caleg dan dekat ya. Jadi pertanyaan itu ya, esensi yang saya tangkap itu adalah bahwa nanti 2014 itu menurut Canu itu seperti apa pemimpin itu? Itu kan itu satu. Yang kedua, artinya dari esensi pemimpin seperti apa itu
oleh karena itu saya cuma ingin menyambung dari Cak Nun tadi, itu kan bisnis mereka berdagang. Oleh karena itu, karena melihat carut marutnya Republik saat ini, dagang sapi segala macam, impor yang tidak beres di negeri ini, satu menteri dan menteri lainnya sudah tidak beres, tapi yang itu udahlah, sudah dijelaskan semua oleh Cak Nun tadi. Tapi yang menurut oleh karena itu saya bahwa sebagai warga negara ini keterlanjutan saya atau teman-teman di sini sebagai warga negara. Loh, kalau nanti 2014 nanti seperti ini nih juga, apa sebagai seorang intelektual atau tanggung jawab moral apa kita ini sebagai wah, itu persoalan. Lalu kalau kita membiarkan ini terus 2015 terus nanti seperti ini lagi, loh, wallahualam bisawab. Itu ada kegalauan kita sebagai warga negara. Coba kita melihat bahwa bagaimana Cak Nun melihat itu sebagai apa filosofinya kah, apakah tata negaraan kita kah, atau mungkin dari tadi Cak Nun sudah menjawab dari urutan dari zaman Majapahit sampai sekarang. Itu coba diperkirakan prediksi. Takutnya nanti kalau negeri ini terkorup terus gila ya. Kita membiarkan kejahatan di Republik ini berjalan terus, continue. Lalu ada cucu kita mau dikemanakan? Itu, ini memang keserius, tapi ya itulah gaya-gaya bahasa yang. Terima kasih. Ya, diterusin Mas yang ini tadi supaya satu konteks ya, masih satu rangkuman. Kiai Kanjeng Nuwun Sewu, jujur saya masih belum puas dan merasa belum beres. Sudah dua penanya, ternyata hatinya hampir sama. Jadi mohon Cak Nun diterangkan dawuhipun Gusti Allah dalam surat A'raf. Itu makanya panjenengan yang melengkapi, saya hanya belajar sepotong. Sampean omongkan ayatnya Yeah. Rumah sama aku ngerti ini. Itu Gusti Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka atau umatnya itu sendiri yang merubahnya. Lantas kembali lagi, kami yang anggap bocah angon arek deso yang pengen belajar jadi aktivis ini memandang, kalau boleh mencintai negeri ini, momentum 9 April 2014 itu adalah DPR adalah yang membuat undang-undang, Presiden adalah yang punya kuasa penuh mau diarahkan kemana ini NKRI. Nah, kula nyuwun bagaimana yang terbaik dari masyarakat ini untuk memilah dan memilih untuk lebih baik negeri kita ini ke depannya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pemahaman dasarnya yang lebih primer melakukan perubahan itu kauminnya apa Allahnya? Allahnya kan? Allahnya apa orangnya? Ini Tuhan bilang, saya nggak akan merubah kamu loh sebelum kamu merubah diri kamu sendiri. Itu kira-kira nanti kapasitas yang lebih primer pada perubahan yang terjadi itu datang dari Tuhan apa dari orangnya? Nah, ini tolong didiskusikan. Karena belum pernah diomongkan ini. Perubahan yang kamu lakukan adalah menyiapkan tanah untuk ditanami padi, kamu singkal, kamu garu, kamu banyoni, terus ditanduri. Nandurnya itu kalau orang Jawa harus diurai rambutnya perempuan, karena perempuan itu rambutnya lambang kesuburan, kalau laki-laki itu lambang api. Jadi kalau laki-laki jangan gondrong seperti saya, kecuali bisa merubah apimu menjadi kesuburan sosial. Itu kalau Jawa. Tapi Anda tidak harus pakai standar itu. Tapi yang perubahan yang Anda lakukan adalah menyiapkan tanah dan seterusnya tadi, menanam padi,
Kemudian puncak perubahan itu adalah padi berbuah dan kamu panen. Sekarang saya tanya sama Anda tadi menyiapkan tanah, terus Anda menanam padi. Peristiwa yang lebih besar itu menanam padi atau tumbuhnya padi? Yang lebih besar mana, yang lebih primer? Nah, jadi yang lebih primer ini yang Anda lakukan, yang dilakukan Tuhan. Yang dilakukan Tuhan. Panen itu hasil karyamu apa hasil karya Tuhan? Karya Tuhan. Demikianlah juga Indonesia yang besar dan krusial ini. Jadi kalau Anda jadi pengawas pemilu, Anda niatnya adalah supaya Allah merubah. Tapi Anda jangan niatkan terlalu serius bahwa pengawasan Anda akan merubah pemilu. Karena Anda tidak mampu menumbuhkan padi dan tidak mampu bikin padi panen. Yang saya lakukan dengan KC, dengan Ma'iyah, dengan tanggal 28, dengan teater, dengan semua itu sebenarnya hanya nyingkal tanah, hanya nanam padi. Tapi saya tidak mampu menumbuhkan padi dan saya tidak mampu membuat padi itu panen. Gitu loh Mas. Nah, dengan begini sekarang masalahnya Sukosrono sama Sumantri tidak bisa kalau tanpa Punokawan. Punokawan ini sebenarnya satu jenjang saja untuk memahami bahwa harus ada peran di atas manusia, harus ada peran spiritual, harus ada peran dari Allah dengan malaikatnya. Malaikat itu artinya aparat-aparatnya, birokratnya, perdana menteri, menteri, dirjen, irjen, sampai kepala bagian, kepala dinas, bupati. Allah punya semua, punya semua. Allah menumbuhkan padi, tapi tidak Allah langsung menumbuhkan padi. Allah boleh punya staf yang urusan padi. Allah boleh punya staf yang urusan Gunung Merapi. Nah, masalahnya begini Mas, seperti yang Anda tanyakan. Kita tidak usah mengeluh lagi lah tentang hancurnya kita ini ya Mas ya. Satu contoh begini deh. Anda kan sekolah nih. Sekolah itu kan untuk ngerti, menggunakan logika bahwa yang baik begini, yang baik begini, yang ada ekspertasi, ada spesialisasi, bahwa yang Menteri Pertanian adalah orang yang satu mencintai para petani, nomor dua mengerti betul dunia pertanian sampai soal tanam pertaniannya, sampai bisnis pertaniannya dan konstelasi politik pertaniannya. Seorang menteri harus menguasai itu semua dalam rangka menyejahterakan para petani dan rakyat Indonesia, kan begitu. Nah, di setiap departemen kan ada ekspertasinya masing-masing. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah pernah ada kabinet yang disusun berdasarkan ekspertasi? Ya. Jadi ada gunanya nggak sekolah? Ada gunanya nggak pendidikan? Sementara setiap orang setengah mati membawa anaknya dengan bayaran berapapun untuk bersekolah. Tapi kan buktinya tidak ada gunanya sekolah. Kita tidak ada masalah. Siapapun menjadi menteri, siapapun menjadi gubernur, siapapun menjadi presiden, nomor satu harus tidak masalah, harus ikhlas, tidak ada masalah. Cuman kan kita punya nalar. Loh, kalau orang itu menjadi menteri X, lah terus orang-orang yang benar-benar belajar dan terbukti mencintai urusan itu kok tidak jadi menteri? Terus bagaimana dong cara kita mengikhlasi itu? Apakah keikhlasan di situ itu wajib? Ataukah malah makruh ikhlas itu? Yang mana? Nah kalau dilihat kan hampir semua lini seperti itu. Emang nggak ada orang sehingga dia yang jadi presiden? Sedangkan syarat-syaratnya paling tidak memenuhi. Jadi produser dari birokrasi dan kekuasaan pemerintahan kita ini ibarat warung yang selalu menyuguhkan makanan beracun kepada Anda. Dan sekarang Anda bertanya kepada saya, Cak, kira-kira makanan beracun jenis apa yang akan disuguhkan tahun 2014? Kan gitu Anda. Artinya Anda masih percaya kepada warung itu. Betul enggak?
Apakah saya harus menjawab bahwa loh saya tidak akan mengandalkan warung itu untuk perubahan yang beneran? Tapi kan saya tidak bisa terang-terangan sampai sedasar itu, Mas. Saya kan masih harus menghormati dan kasihan juga lah kalau saya ngomong sampai. Makanya tadi saya berdoa mudah-mudahan Anda punya negara. Mas nggak ngerti artinya. Karena saya tidak anggap ini negara. Gini kok negara, gitu kok presiden, gitu kok menteri. Masa menteri mengendalikan harga garam aja nggak bisa. Masa ada menteri, masa Brambang sauno regani, Lombok sauno regani, kan begitu, masa kedelai. Kan itu, jadi kan secara hakiki itu bukan menteri, secara hakiki itu bukan presiden. Anda masih menanyakan lagi kira-kira produser yang sama akan memproduksi presidennya bagaimana, kan gitu yang Anda tanyakan. Nah saya kan kalau kejam mengatakan loh saya tidak percaya kepada warungnya. Saya menghendaki perubahan yang tidak cukup dilakukan oleh Sukosrono maupun oleh Sumantri. Maka kita membutuhkan peran-peran yang lebih besar, yang lebih tinggi. Itulah sebabnya kita bikin KC. Tidak untuk berafiliasi kepada politik tertentu, tapi kita setor sama Allah. Ya Allah, kami sudah nyingkal tanah. Ya Allah, kami sudah tanam padi. Ya Allah, kami sudah toleran kepada burung-burung, kepada roh-roh, kepada makhluk-makhluk lain. Kami sudah bikin sesaji di perempatan. Ya Allah, jadi semua itu saya pakai sebagai sesaji kepada Tuhan. Karena yang bisa merubah ini tadi siapa? Tuhan. Tapi kalau saya ngomong langsung supaya Tuhan, nanti orang bilang janun fatalis, lari dari rasionalitas ke mistik, kan gitu. Enggak semua anggitmu kan bisa ngerubah raimu tak. Mengerubah anak kita aja setengah mati kok. Gitu loh. Udah sekarang kamu ketemu si Vicky itu coba kamu rubah kalau bisa. Malah kena konspirasi hati kamu. Gitu loh. Lah kok se-Indonesia. Maka yang saya lakukan adalah memperjelas momentum di mana saya akan nanting. Ya Allah, gimana ini? Sebab solusi-solusi yang ada dalam sejarah, Mas, ini yang saya agak cemaskan. Kalau solusi Indonesia mengandalkan pemilu, kan Anda sudah jelas nggak? Ya nggak bisa lah memproduksi. Sebelum saya ngomong langit ya, kita tuh saking miskinnya, saking laparnya, itu ada makanan dikit itu waduh udah senengnya luar biasa. Orang Indonesia ini kayak orang yang disandera yang akhirnya mencintai penyanderanya. Itu namanya hostage syndrome. Jadi kamu saya culik, terus Andi saya suruh jaga kamu. Kamu kan marah tuh sama saya, sama Andi, sama semua. Tapi kamu lapar malamnya. Terus Andi kelihatan kok loh, ya Andi kok mau yang manggil ngambilin air. Terus bawa bungkusan makanan. Terus ngawasi terus, kamu mau kencing kamu diantar meskipun kamu di borgol gitu ya. Hari kedua kamu mulai berkesimpulan Andi ini sebenarnya orang baik, dan gitu kan. Nanti hari ketiga kamu cinta sama Andi. Nomor 4, ketika kamu diambil oleh polisi dan penculiknya akan ditangkap, kamu bela dia, jangan dia orang baik, kan begitu. Itulah yang kamu alami sekarang. Hanya sekedar mengambilkan makanan, hanya sekedar memberikan air segelas, kamu jadikan pahlawan, seolah-olah dia satrio piningit. Padahal, ya memang begitu seharusnya. Itu tidak ada yang hebat tuh ya, wajar-wajar saja seperti itu. Gitu loh Mas. Ya dia mesti dong ngasih makan Anda, masa nggak kasih makan Anda? Kita bikin monorail kayak bukan apa sih lah, sejak dulu dong mestinya bikin, mau dari dulu duitnya segitu banyak kok. Kan begitu. Nah kita jangan menjadi
orang yang tersandera yang akhirnya mencintai penyandera secara tidak objektif. Itu masalahnya saya. Saya tidak ada masalah siapapun jadi presiden. Tapi gimana sih Mas, kalau Anda punya istri, ya, terus Anda pamit sama istri Anda, sebentar saya mau cari istri yang di sana yang lebih cantik, boleh enggak istrimu? Kamu wali kota, terus kamu melamar jadi gubernur. Ketika kamu masih jadi wali kota, seandainya kamu tidak diterima, kamu balik jadi wali kota. Karena kamu diterima, kamu tinggalkan istrimu yang pertama, kamu hidup sama istrimu yang kedua. Itu tuh kalau secara logika gimana itu Mas? Boleh enggak itu Mas? Boleh enggak itu gitu itu? Tapi undang-undang kita membolehkan. Kalau gagal di Jakarta, dia tetap kembali jadi wali kota kan? Atau bagaimana aturannya? Atau setidaknya loh, kamu kan ceraikan saya dulu baru cari istri yang lain. Enggak, ini istrinya malah seneng loh yang ditinggal ini, malah bangga loh suaminya dapat istri baru. Ini Sukosrono. Jadi nek cara Jogja lah piye Sumantrine wis do asu kabeh, Sukosrono ini pekok kabeh gitu loh. Kalau cara Jogja. Jadi kalau pertanyaan Anda saya jawab gini Mas, Anda ini nanya hal yang sama dengan saya. Dan saya sedang mencari jawaban, mempercepat jawaban itu sebenarnya dengan cara memperbanyak sesaji saya itu. Maka saya ikhlas melakukan kayak gini dimanapun. Keliling, besok kita hampir di dekat Palembang sana, besok malam. Nanti jam 7 saya sudah harus di airport. Dan itu saya lakukan tiap hari di mana-mana, bukan supaya saya jadi apa-apa, supaya Allah sayang sama kita dan tidak memakai formula yang kemarin-kemarin. So formula yang sudah ada tuh formulanya semua fisik Mas, gunung meletus, gempa bumi. Jadi kam min qaryatin ahlaknahu, ya tak? Betapa banyak negeri-negeri yang aku hancurkan dan aku ganti dengan umat yang baru, kan begitu. Kalau jalan keluarnya adalah 5 gunung meletus di Pulau Jawa bareng-bareng, kemudian Jakarta akan ikut hancur lebur. Kalau itu jalan keluarnya, terus apa gunanya kita bikin KJ? Wong Anda yang ikut KJ juga Anda ikut tenggelam, ikut hancur. Nah, kita mohon sama Allah jalan keluarnya, jalan keluar yang lebih kualitatif, jalan keluar yang merupakan formula perubahan yang lebih bermutu, tidak fisik. Sebab kalau Gunung Merapi meletus, gempa tidak milih orang baik, nggak ada kok gempa milih-milih. Wah, ini rajin sholat nggak kena gempa. Terus habis dari, kalau zaman dulu nih, wah ini senengannya ke doli kena gempa, gitu ya enggak. Enggak ada, Tuhan itu enggak punya sifat seperti itu. Tuhan itu uang curian dipakai untuk makan nasi, ya enak tetap nasinya. Itu namanya rahmat gitu loh Mas. Bukan kok uang korupsi terus dipakai beli sop buntut terus sop buntutnya pahit. Enggak, ya tetap enak. Itu namanya rahmat. Tapi ingin saya katakan sama Anda, kalaupun jalan keluarnya itu nanti adalah gunung-gunung meletus, kemudian ada terbuka kapal di atas gunung yang terbesar sedunia itu akan menyingkap, kemudian akan meleleh, dan kemudian kita nunggu beberapa tahun untuk meletus, sehingga penguasa dunia akan kalang kabut dan habis di seberang sana. Itu juga bukan jalan keluar yang sesungguhnya saya impikan. Saya inginnya itu seluruh proses intelektual, spiritual, moral seperti ini oleh Allah diridhoi, sehingga proses Indonesia ini rakyat memiliki kecerdasan baru, terserah
misalnya gini, kalau rakyat punya kecerdasan dan punya kepekaan tentang pemimpin yang sejati, kalau yang didaftar untuk jadi capres tidak memenuhi syarat, ya rakyat tinggal tidak milih, kan begitu. Kan begitu sebenarnya. Karena tidak memilih adalah pilihan. Jadi dia memenuhi syarat untuk memilih, toh? Kalau punya akal. Gitu loh, Mas. Nah, saya kan dari dulu berdoa, ya Allah, mbak ikut pemilu 2014. Lho karepmu piye nun? Nggih bukan kok sampean terus teko nang TPS nggih mboten ngono. Ya ndak, masa Tuhan datang ke TPS dikawal Jibril, dikawal ya ndak. Tapi Tuhan kalau ikut pemilu itu berarti Tuhan menyebarkan hidayah ke Republik Indonesia, ke seluruh rakyatnya, sehingga rakyat memiliki kecerdasan baru, kepekaan baru, kekuatan baru, sehingga ketika dia memilih dia punya ketegasan dan kejernihan. Kalau tidak memenuhi syarat dia tidak pilih, kalau memenuhi syarat dia coba pilih. Kalau itu terjadi kan masih agak lumayan daripada Gunung berapi 5 sekaligus meletus di Pulau Jawa dan sekitarnya, daripada yang sifatnya fisik itu loh, Mas. Nah, saya tidak bisa memprediksi, Mas. Yang bisa saya lakukan adalah tadi nyingkal tanah, menanam padi, mencabuti rumput-rumput liar, kemudian kasih persembahan-persembahan rohaniah kepada Tuhan. Mudah-mudahan innallaha yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah akan merubah suatu kaum sesudah kaum itu merubah dirinya sendiri. Kita ini kan dalam rangka merubah gitu loh, Mas. Jadi nomor 1, Anda datang sini untuk merubah hidupmu dan keluargamu. Nomor 2, merubah masyarakat dan bangsamu seluruhnya. Dan ini hanya Tuhan yang bisa menolong Anda, sebab perubahan primer tadi sudah diputuskan terjadi tidak oleh kita, melainkan oleh Tuhan. Dan ini bukan fatalisme. Bukan fatalisme. Memang tidak bisa. Mau ngerubah gimana, Mas? Dari mana, Mas? Wong semua yang di atas tidak mau berubah kok, Mas. Mau, Mas, orang anggota DPR keadaan berubah? Mau mereka? Tidak mau dong. Yang sekarang pada mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau dia keadaannya berubah. Yang enak yang kayak sekarang kok. Gitu loh. Saya mau ngomong per calon presiden sebenarnya berdasarkan penelitian dan pengetahuan saya, tapi tidak baiklah saya omongkan sekarang, kapan-kapan lah. Tapi pokoknya mudah-mudahan kalaupun itu tidak terjadi, ya gempa tidak terjadi, gunung meletus tidak terjadi, hidayah juga tidak terjadi. Mudah-mudahan masih ada opsi ketiga, yaitu Tuhan menjebak kita. Dalam tanda petik, kadang-kadang Tuhan itu menyimpan sesuatu yang baik di balik sesuatu yang buruk. Itu juga bisa terjadi toh, Mas? Bisa nggak, Mas? Maling yang baik adalah yang menyimpan barang malingannya di tempat sampah, gitu loh, Mas. Orang tidak ada yang berpikir bahwa emas itu ada di tumpukan sampah, dan Tuhan itu sering menyimpan kemuliaan-kemuliaan di balik kenyataan yang semua orang menganggap itu kehinaan. Sama dengan Allah menyimpan Ashabul Kahfi 309 tahun hanya dikawal oleh kaki anjing yang berjuntai di mulut gua itu, sehingga sekian generasi umat manusia menyimpulkan itu gua itu sarang anjing, sehingga tidak seorang pun punya ide untuk masuk gua itu, karena di dalam gua itu ada orang-orang yang sedang ditidurkan Tuhan. Mudah-mudahan Anda kalau tidak berhasil semua, Anda dimasukin gua oleh Allah, tidur 309 tahun. Begitu keluar bingung dewe, lu apa itu, uangnya udah ndak laku, bahasanya udah ndak sama, tilang akhirnya jadi bedes kabeh. Gitu ya, Mas ya. Mudah-mudahan ini kita berharap bersama-sama, dan Anda sudah melakukan kok. Semua yang ada di hati Anda itu ke langit, Mas. Dan nggak mungkin lah orang baik-baik di Indonesia, rakyat yang sebenarnya dahsyat ini sama Tuhan disia-siakan, ya nggak mungkin lah. Insya Allah akan ada perubahan, cuman saya tidak berani ngomong perubahan itu bentuknya kayak apa, karena itu tidak boleh, Mas.
Kalau Anda misalnya dikasih tahu dikit sama Tuhan, apa sama stafnya Tuhan, gini-gini, kalau kamu buka, Tuhan merasa di ndas-ndasi bahasa Jawanya, merasa di apa namanya, merasa di ndas-ndasi itu dapat dilangkain, merasa dilangkain, nanti dirubah sama dia. Tadi saya ngomong kalau Anda ikhlas tidak sampai 5 menit hujannya itu aja saya takut sebenarnya kok. Terus nek staf hujan ngomong ini apa 5 menit nek kata 15 menit kata apa kok kan aku gimana. Tapi saya nekat, saya ngomong ya, karena saya tahu cintanya kepada Anda lebih besar dari kekecewaannya kepada kata-kata saya. Loh, ada perhitungan gitu loh Mas, jangan dipikir nggak ada loh. Emang berani ngomong gitu? Yang terjadi tadi itu pokoknya kalau Anda ikhlas gak sambil ngomong sebentar sekali kok ya tak? Nggak hujan. Sebenarnya diam-diam yang dalam hati saya gini ngomongnya, saya sudah terlanjur ngomong 5 menit loh, jangan sampai Anda loh. Jangan permalukan saya loh. Itu saya gede-gede Andi. Gitu Mas, Anda dalam kehidupan sehari-hari boleh asalkan sopan kepada Allah, ngomong gitu, ya Allah saya sudah terlanjur janjiin istri saya mau tak beliin motor ya. Saya sudah terlanjur saking cintanya saya sudah terlanjur ngomong tapi nggak punya duit, ya Allah jangan permalukan saya dong di depan istri saya. Kan kalau aku malu kamu kan ikut juga malu ya gitu. Ngomong Mas, nanti rezeki datang. Ini beneran Mas, beneran Mas. Mas saya ini tidak ngomong, nggak ngomong ideologi, nggak ngomong kelompok A, kelompok B, bener salah, enggak. Saya cuma mendorong Anda untuk menyatu dengan hakikat hidup yang sebenarnya, dan Anda jangan segan-segan untuk bermesraan gitu loh. Yang mesraan gitu loh. Yang mesra. Tuhan tuh nggak kuliah bahasa Arab terus Anda harus ngomong bahasa Arab, ya enggak, kecuali pas sholat harus bahasa Arab, dan itu dasarnya cinta. Kalau kamu cinta sama saya, taat sama saya. Oh nggih Tuhan, saya cinta, saya taat, saya berbahasa Arab meskipun tidak tahu artinya, tapi yang penting kan bahasa Arab. Kan tidak ada syaratnya harus berbahasa Arab dan harus tahu artinya, enggak toh? Enggak ada loh syaratnya. Pokoknya bahasa Arab itu karena cinta kok Mas. Cinta itu kan enggak apa toh? Suaminya suka sop buntut, istri jadi ikut menikmati sop buntut. Istrinya suka asinan, suami juga belajar menikmati asin. Itu soal cinta. Jadi Anda sholat bahasa Arab itu orang Islam ya, nggak usah terus bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Itu soal cinta kok, bukan soal paksaan kok. Apa sih beratnya cuma 1 menit? Nanti bahasa Indonesia juga ketawa sendiri kamu. Saya punya teman kok. Ya Allah, kula niki mumpun umur sudah 3 tahun. Dereng natu sembahyang ngajeng cara Arab, ilat kula mboten saged kula nggih cara Jawi nggih, gitu kan. Terus dia dengar suara, terkesan ada suara. Ya wis kono ora apa-apa le, gitu dari langit. Terus dia bilang, Gusti Kang Moho Agung. Kados umpami kayak wayang. Soleh. Bahasa Indonesia nggih, bahasa Indonesia. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ini kayak Rendra. Enggak sih, akhirnya belajar bahasa Arab dia Mas. Ada itu teman saya begitu benar-benar ada di Jakarta kok, dia benar-benar pakai bahasa Jawa. Awalnya tuh ketawa sendiri kayak dalang aku sih. Harus bahasa Arab kau popo kan, mending bahasa Arab malah tidak jelas artinya ya toh, malah jadi khusyuk gitu loh Mas. Karena kalau Anda khusyuk itu berarti Anda tidak sempat memikirkan artinya, karena Anda fokus sama Allah kan gitu. Gitu. Jadi itu soal cinta gitu Mas ya. Jadi bedakan, agama itu puncaknya soal cinta sama Allah gitu loh. Seperti nyun sewu ini saya sanggepi, seperti saya tadi mengatakan Hajar Aswad itu bukan karena kamu seneng nyium batu. Coba ya siapa, Andre ini, mana Andre?
Andre ini kan sering pergi kemana-mana, dan kalau kemana-mana kamu lihat tasnya, di tasnya itu ada celana dalam istrinya dan jipele yang belum dicuci gitu ya. Nanti kalau sudah dijember tilang bengi-bengi ini deh. Gitu. Apakah dia suka celana dalam? Apakah dia mendewakan celana dalam? Apakah dia senang sama baunya? Enggak. Dia cinta sama istrinya. Asal itu ekspresi dan wakil dari istrinya, sebusuk apapun saya cium. Betul enggak? Jadi kalau cinta sama Allah disuruh bahasa Arab, aku tak bahasa Arab. Ngono loh Mas. Jadi Anda pahami dong. Namanya juga kenduri cinta, Rek. Ini kenduri cinta. Dan cinta tidak bisa dicapai sebelum Anda membangun syariatnya. Kan gitu kan? Syariatnya, pilarnya dibangun dulu, temboknya dijelasin dulu, jendela pintunya dipastikan dulu, baru Anda bisa menerapkan cinta di situ. Beben sama Mbak Ina kan harus bangun rumah dulu, apa langsung bercinta kalau omai. Lak tonggo-tonggone ndelok kabeh lah. Harus ya harus dibangun dulu syariatnya gitu kan.